hari ini jam 5-an. Ini di Simpang Pramuka BPKP ya, depan halte Transjakarta nih. Kalau lurus ke sana Rawamangun, ke kiri itu ke Green Pramuka, kanan arah Cawang. Jadi hari ini kita tuh mau jalan-jalan sebenarnya sama Gio sama Mama, meskipun Hai dalam mobil karena ini kan hari ulang tahun Gio. Udah lama banget di rumah. Cuma dapat hadiah. Hadiahnya adalah mobilnya mogok. Bukan mogok, kayaknya akinya habis ya Ma ya? Iya. Akinya habis. Jadi kita harus diam dulu di sini. Oke. Hai semuanya, balik lagi di kanal YouTube Faradila Musli. Oke Mimis. Nah kali ini Mimi tuh mau ngecek mobil sekalian manasin mobil. Jadi biasanya tuh Mimi ngecek beberapa hal yang ada di mobil kayak minyak rem, air radiator, terus oli, sambil manasin mobil. Nah kenapa biasanya Mimi sambil ngecek kayak gitu? Karena kan sekarang libur, meskipun libur Mama itu sering kerja dari rumah, rapat Zoom. Nah mobil ini kadang lupa dipanasin. Waktu itu pernah kejadian kita lagi di jalan jalur cepat dan mobil tuh tiba-tiba mogok, nggak bisa, bukan mogok gimana ya, kayak nggak bisa jalan, bener-bener nggak bisa jalan gitu. Nah untuk menghindari hal itu, jadi Mimi biasanya bantuin Mama buat ngecek mobil kalau dia misalnya takut-takut lupa atau sibuk sama Zoom atau rapat. Nah jadi pertama kita buka dulu ya mobilnya, kita buka. Jadi maaf kalau agak berantakan. Jadi di sini tuh ada, kita dulu ya. Enggak. Nah di sini tuh ada ini, ada buat buka kap mobilnya. Kita buka dulu. Nah sampai bunyi duk gitu kan. Lalu kita akan menuju ke kap mobilnya. Ya, kita buka. Nih, di sini ada kaitannya. Kan ini udah kebuka sedikit, jadi kita geser gini. Agak berat sih karena. Nah, ini agak susah. Sorry kalau agak goyang megang kameranya. Jadi kita ambil kaitannya di sini, kita tarik, lalu kita selipin dibuat bagian atau yang ada lubangnya. Oke ya, seperti ini. Nah sekarang yang pertama Mimi mau ngecek olinya dulu ya. Jadi ini ada yang warna kuning di sini. Kita tarik aja. Terus sampai keluar. Nah, oli itu di sini kan ada 2 titik. Sorry fokusnya kelihatan kalau agak goyang ya. Tangannya agak susah. Jadi oli itu harus ada di antara 2 titik ini. Nah, kalau misalnya dia lebih berarti olinya kebanyakan. Kalau kurang ada kemungkinan olinya itu bocor. Tapi biasanya Mimi ngecek 2 kali, soalnya cek yang pertama itu takut kurang akurat. Jadi kita ambil dulu tisu, takut kurang akurat. Kenapa? Karena kalau cek yang pertama biasanya mobil tuh kan udah dalam kondisi mati ya. Jadi kita masukin lagi sekali lagi ini. Kita masukin sampai kayak pas gitu nemuin. Soalnya kadang-kadang kalau yang buat ini aja kadang masih suka nyari-nyari selanya. Nah kita tarik lagi sekali lagi. Nah ini udah aman ya, karena olinya tuh ada di tengah tuh, yang basah kelihatan ya tuh, ada di antara 2 titik itu. Nah ini masih aman berarti olinya. Sorry kalau ada suara ya, karena di lingkungan rumah Mimi agak ramai. Kita tutup lagi. Yang oli udah selesai. Nah sekarang biasanya mau ngecek ini aki. Kalau aki ini gampang banget ngeceknya. Kan di sini kan udah ada kayak petunjuknya gitu.
Jadi kalau akinya dalam kondisi baik itu biru. Tapi kalau misalnya kurang baik lah, itu putih, takutnya agak rusak gitu. Nah kalau merah ini harus segera diganti, berarti itu udah kurang bagus kondisinya, bukan kurang lagi udah jelek. Nah kita lihat di sini itu kan ada nih kayak indikatornya, tinggal dilihat. Ini kan biru nih. Nah ini berarti masih bagus akinya. Terus biasanya Mimi tuh ngecek ini juga. Ini kan apa? Air wiper. Di sini udah gampang banget sih, soalnya kan dia udah kayak ada papan petunjuknya. Cuma ngeliatinnya gimana ya? Maksudnya ada minimum dan enggak, kalau air wiper tuh gampang. Berarti kalau udah ada isinya nih, berarti aman gitu aja lah. Pokoknya ini kan cuma buat nyemprotin wiper. Wiper tahu nggak yang kayak buat karet tuk kalau hujan kan si wiper dinyalain tuh biar air hujannya nggak ngalangin jendela atau kaca di mobil gitu kan. Ini masih ada isinya ya, dan warnanya biru karena dikasih sampo khusus gitu buat wiper. Nah kalau yang ini tuh air radiator. Air radiator tuh gampang, dia udah ada kayak indikatornya, ada minimum dan maksimumnya sih, atau low dan fullnya. Sebentar, Mimi putar kameranya ya, sorry. Nah kalau buat air radiator ini kan lihat nih, kalau misalnya Mimi lihat nih di sini kan ada low, itu di bawah banget tuh ada low, indikator low, ini full, dan ini harus ada di antara keduanya gitu. Nah kalau terlalu full takutnya nggak bisa napas gitu kan, kalau terlalu banyak airnya. Nah tapi kalau kurang takutnya ini mesin overheating, karena kan fungsinya buat mendinginkan kan kalau air radiator itu. Lalu kita cek, ini juga nih biasanya Mimi cek ini namanya Olimatic. Olimatic ini lumayan lah ya harganya. Oke, ini kalau ini bisa kita pakai, putar lagi kameranya bentar ya. Oke, kalau ini Olimatic. Nah ini kita tarik juga, tadi kayak oli mirip. Nah, tarik aja. Dan sama dia tuh udah ada kayak indikatornya gitu, kelihatan nggak? Harus ada di tengah garis, kan ada 2 batas garis nih. Ini dan ini harus ada di tengahnya. Kenapa? Karena kalau kelebihan kayak tadi itu berarti olinya kebanyakan, dan kalau kurang berarti itu harus diganti atau diisi ulang. Nah ini ya, dan ini warnanya masih cukup bening, masih bagus. Tapi biasanya lagi-lagi biar akurat, Mimi tuh ngeceknya 2 kali. Ini dilap tisu dulu biar akurat, soalnya kalau yang pertama suami Mimi tuh ngajarin, kalau yang pertama takutnya itu kan kondisi mobilnya berhenti, takut nggak akurat. Jadi kita coba sekali lagi ya. Kita tarik, kita lihat. Oke, masih ada di antara 2 garis ya, kayak minyak olimaticnya nggak lebih di situ, dan masih bening jadi masih layak. Lalu kita tutup. Udah, oli udah, keduanya, aki, air wiper, air radiator, dan satu lagi minyak rem. Nah ini minyak rem juga penting. Nah minyak rem juga sama, ini udah ada kayak ada minimumnya tuh di sini, kelihatan gak sih? Pokoknya minimumnya ada di bawah gitu, dan ada maksimumnya di sini. Sama itu nggak boleh lewat dan nggak boleh kurang. Jadi kalau udah masih ada di antara itu masih bagus. Dan ini udah semua, kita bisa sambil panasin mobil dulu ya. Tadi kita nyalain dulu mobilnya. Oke. Karena mobilnya juga udah bukan mobil baru, jadi perawatannya harus sangat-sangat diperhatiin gitu. Ini temen main kalau kemana-mana. Oke, kayaknya cukup itu aja hari ini kegiatan Mimi. Semoga bermanfaat. Mimi diajarin biar bisa mandiri
sebisa mungkin tangguh, nge-handle semuanya sendiri. Itu yang selalu diajarin sama suami, tapi mungkin beda-beda ya suami kalian di rumah kayak gimana. Oke, sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Bye bye.